Mungkin kalau orang Jepang sendiri kan memang banyak yang nggak tertarik dengan bidang-bidang seperti salah satu bidang Tokutegino ini ya, makanya itu banyak orang asing yang bekerja di bidang Tokutegino ataupun pemagang gitu ya, karena orang Jepang sendiri juga maunya itu kerja di kantoran seperti itu kan. Golden Week, Obong sama Nenmatsu ya, Nenmatsu akhir tahun itu kan pasti kerja karena kan di masa-masa libur itulah orang rame gitu kan. Nah waktu gue di hotel itu manajer hotel gue ya, setelah kita selesai ini bekerja di libur nasional, setelah itu dikasih libur panjang banget gitu. Jadi seperti apa ya, libur kita itu diganti gitu, libur musim panas tadi sama libur tahun baru tadi diganti ke hari lain itu ya, ada seperti itu. Itu waktu kondisi gue di hotel. Action, minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang libur kerja di Jepang. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang udah nyampe di Jepang, yang udah kerja di Jepang itu kadang ada yang ngeluh gitu kan tentang libur kerja di Jepang. Karena ada juga mungkin teman-teman yang dapat kerja itu liburnya cuma satu kali dalam satu minggu seperti itu. Mungkin ngerasa berat atau apa gitu kan, atau mungkin ada yang disuruh masuk saat libur nasional dan segala macam seperti itu ya. Nah, sebenarnya itu ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa teman-teman itu bisa kerja itu satu minggu, liburnya cuma satu hari seperti itu ya. Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman yang penasaran kenapa sih bisa dapat kerja 6 hari dalam satu minggu gitu. Maka dari itu silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya dalam aturan hukum ketenagakerjaan Jepang ya, normalnya libur itu dalam satu minggu itu adalah 2 kali gitu ya. Tetapi kalau seandainya teman-teman dapat liburnya itu cuma satu kali, itu masih wajar-wajar aja ya, masih bisa diterima. Kecuali kalau seandainya teman-teman itu nggak libur sama sekali dalam satu minggu ya, itu baru merupakan satu pelanggaran seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan teman-teman itu cuma dapat libur satu minggu dalam cuma dapat libur satu kali dalam satu minggu gitu ya. Nah sebenarnya ada banyak faktor ya, yang pasti itu dari faktor perusahaannya ya. Nah kalau kita lihat ya masing-masing faktornya ya, sebenarnya kalau dalam aturan Jepang kan kalau normalnya kita itu kerja satu hari 8 jam gitu kan, berarti dalam satu minggu adalah 40 jam. Nah biasanya ya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin yang tempat teman-teman kerja, misalnya teman-teman cuma kerja dalam satu hari itu 5 jam, 6 jam atau 7 jam ya, biasanya perusahaan itu untuk mencukupkan jam kerja teman-teman 40 jam, maka dimasukkanlah di hari Sabtu juga bekerja. Jadi teman-teman itu kerjanya 6 hari dalam satu minggu ya, itu ada. Kecuali kalau seandainya nih teman-teman itu kerjanya satu hari 8 jam. Ketika teman-teman itu 8 jam kan masuk 5 hari itu udah 40 jam. Nah, maka dari itu normal-normal aja ketika teman-teman dapat liburnya itu 2 kali dalam seminggu. Nah, kalau seandainya ketika teman-teman itu kerja satu hari 8 jam, ternyata teman-teman juga masuk hari Sabtu, otomatis kan jam kerja teman-teman itu jadi 48 jam. Nah, yang 8 jam tadi itu udah dihitung sebagai zangyo ya. Jadi teman-teman gajinya yang 8 jam itu dikali 25%, seperti itu ya, ditambah 25%. Nah, sebenarnya ya untuk teman-teman yang gajinya GQ ya atau gajinya per jam itu sebenarnya ya sangat menguntungkan sekali ya ketika teman-teman itu masuk sangat banyak ya dalam satu minggu itu, baik itu dalam satu hari lebih dari 8 jam atau dalam satu minggu lebih dari 40 jam, itu sangat bagus sekali karena semakin panjang jam kerja teman-teman semakin besarlah gaji teman-teman seperti itu ya. Nah berbeda dengan sistem GQ ya, GQ ini memang agak sedikit lebih ribet karena gue sendiri pun juga sering ya bilang di beberapa video gue, untuk perhitungan gaji GQ ini memang sedikit lebih ribet ya atau rumit seperti itu. Nah kenapa gue bilang ribet dan rumit? Karena begini, untuk hitungan GQ itu sama halnya seperti gaji karyawan di Indonesia, gajinya itu udah dibayarkan untuk 1 bulan. Jadi teman-teman gajinya itu udah dibayar untuk 160 jam kerja dalam 1 bulan ya, seperti itu. Nah kalau seandainya teman-teman itu dalam 1 minggu nggak sampai 40 jam, biasanya akan ditambahkan harinya, mungkin hari Sabtu seperti itu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman kerjanya cuma 1 hari 6 jam, 7 jam, untuk mencapai 40 jam dalam 1 minggu itu biasanya ditambahkan ke hari selanjutnya, yang mana itu hari Sabtu seperti itu ya. Nah jadi kan sebenarnya perusahaan juga nggak mau rugi seperti itu, karena perusahaan udah bayar nih teman-teman full 160 untuk 160 jam kerja, ternyata teman-teman dalam 1 bulan cuma masuk 130 jam, 150 jam, itu kan sebenarnya agak rugi gitu. Makanya perusahaan memasukkan teman-teman itu kerjanya 6 hari dalam 1 minggu seperti itu ya.
Nah, di sini mungkin teman-teman udah mulai paham ya kenapa teman-teman itu dapat liburnya cuma 1 kali 1 minggu. Nah, itu salah satu faktornya ya. Dan faktor yang lain itu adalah mungkin faktor kesibukan perusahaan. Nah, mungkin perusahaannya sibuk. Apalagi nih teman-teman yang kerja di bidang produksi makanan, itu kan selalu sibuk, atau pabrik-pabrik lainnya. Itu kan pasti sibuk gitu. Apalagi kalau seandainya permintaan perusahaannya banyak. Nah, biasanya butuh orang gitu ya. Makanya itu teman-teman akan diminta untuk masuk kerja di hari Sabtu misalnya, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang udah kerjanya 1 hari full 8 jam, itu kan akan sangat menguntungkan sekali ya jika teman-teman gajinya GQ ya. Itu ketika teman-teman gajinya lebih kerjanya lebih dari 40 jam, otomatis teman-teman masuk ke Zangyo, seperti itu ya. Nah, untuk sistem GQ pun juga sama halnya seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman itu lebih dari 40 jam dalam seminggu, lebih dari 8 jam dalam 1 hari, itu otomatis teman-teman akan masuk ke Zangyo, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak rugi-rugi amat ya ketika kita kerjanya itu udah lebih dari 40 jam dalam seminggu ya. Jadi nggak masalah sih masuknya itu 6 hari gitu. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang bersemangat gitu kan, wah gue pengennya itu kerja terus gitu. Nah, selagi teman-teman itu masuk ke dalam Zangyo sih nggak masalah gitu. Cuma kan ada juga yang mengeluh gitu karena kerjanya cuma 1 hari itu 5 jam, 6 jam, terus mau nggak mau harus masuk 6 hari dalam 1 minggu, seperti itu ya. Mau bagaimana lagi, karena memang kondisinya seperti itu ya. Tetapi kalau seandainya teman-teman merasa itu kurang cocok dengan teman-teman, silahkan negosiasi dengan Kaisa ya. Kalau bisa masuk itu 1 hari 8 jam aja, jadi bisa dapat libur 2 kali seminggu, mungkin seperti itu ya. Nah, faktor-faktor yang lain itu adalah kekurangan tenaga kerja ya. Mungkin kalau orang Jepang sendiri kan memang banyak yang nggak tertarik dengan bidang-bidang seperti salah satu bidang Tokutegino ini ya. Makanya itu banyak orang asing yang bekerja di bidang Tokutegino ataupun pemagang gitu ya, karena orang Jepang sendiri juga maunya itu kerja di kantoran, seperti itu kan. Nah, karena kurangnya tenaga kerja di perusahaan tersebut mengharuskan teman-teman untuk bekerja lebih, seperti itu ya. Nah, itu juga yang membuat teman-teman itu harus bekerja 1 minggu itu bisa 6 hari, seperti itu. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, selagi teman-teman itu dibayar lebih mah nggak masalah ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang gajinya GQ tadi? Ya, kalau seandainya teman-teman udah dibayar untuk 160 jam kerja dalam 1 bulan ya teman-teman ya penuhilah kewajiban teman-teman gitu kan, karena teman-teman udah dibayar loh untuk 160 jam full loh. Kalau seandainya jam kerja teman-teman kurang, itu gaji teman-teman nggak dikurangi gitu. Kalau seandainya jam kerja teman-teman lebih dari yang ditargetkan, itu teman-teman akan masuk Zangyo, seperti itu ya. Berbeda dengan teman-teman yang gajinya GQ, ketika jam kerjanya mungkin 130 jam dalam 1 bulan, kalau mungkin misalnya GQ-nya 1000 ya artinya mereka dapat 13, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya GQ, mereka tetap full, maupun jam kerjanya 130, 160, 60, 150, itu gajinya tetap full 1 bulan, seperti itu ya. Dan kalau seandainya udah lebih dari 160 jam, mungkin 170, 180 jam, itu hitungannya beda lagi, seperti itu. Nah, terus bagaimana buat teman-teman yang mungkin di hari libur nasional itu harus masuk kerja juga, seperti itu ya. Nah, sebenarnya hal seperti ini memang ada di beberapa perusahaan, seperti itu ya. Biasanya nih, buat teman-teman yang kerja di pabrik itu biasanya ngikutin kalender perusahaan gitu kan. Ada juga teman-teman yang harus masuk di libur nasional. Nah, sebenarnya ya kalau untuk yang GQ nih, kita ngomong GQ dulu ya. Kalau seandainya teman-teman itu mungkin masuknya biasanya normalnya itu 2 kali dalam 5 kali dalam 1 minggu ya. Ketika teman-teman ada dalam 1 minggu itu ada libur nasional, otomatis kan teman-teman cuma masuk 4 kali dalam 1 minggu, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kerja 1 hari itu 8 jam dikali 1000, anggaplah GQ-nya 1000 gitu ya. Berarti teman-teman itu cuma masuk 4 hari, otomatis gaji teman-teman semakin sedikit gitu kan. Jadi semakin banyak libur nasional ya, gaji teman-teman juga semakin sedikit kalau yang GQ, seperti itu. Nah, biasanya ya untuk perusahaan-perusahaan pabrikan itu ya, atau yang selain pabrik juga, kalau misalnya teman-teman yang gajinya GQ itu kalau masuk ke libur nasional, biasanya ya itu akan ditambah 25% lagi, sama halnya seperti Zangyo, seperti itu ya. Tetapi yang nggak nambah mungkin juga ada, seperti itu. Nah, itu yang untuk GQ. Nah, terus bagaimana untuk teman-teman yang GQ? Nah, untuk yang GQ kan teman-teman udah dibayar nih, tadi seperti yang gue bilang, udah dibayar 160 jam full untuk kerja 1 bulan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman itu masuk saat libur nasional ya itu wajar-wajar aja gitu, karena teman-teman udah dibeli waktunya oleh perusahaan selama 1 bulan full, seperti itu ya. Nah, apakah untuk teman-teman yang gajinya GQ itu dapat full penambahan 25% juga dari ini saat libur nasional?
Nah sebenarnya ya dari pengalaman gue yang selalu kerja GQ ya, nggak tahu ya di perusahaan lain entah gimana gitu. Kalau di gue sendiri itu nggak dapat penambahan gaji ya untuk GQ ya, untuk GQ ya, ketika masuk di hari libur nasional. Contohnya aja ketika libur tahun baru, Washoy, Obong, Natsuyasumi, apa lagi ya, Golden Week gitu ya. Kita tetap masuk di hari libur nasional itu, tetapi gajinya nggak ditambah gitu. Itu mungkin di perusahaan gue ya, atau mungkin gue yang kurang beruntung nih udah di dua perusahaan seperti itu, atau mungkin di perusahaan lain memang ditambah, gue nggak tahu seperti itu ya. Tetapi nih agak bedanya di restoran gue yang sekarang ini, itu untuk baito yang gajinya per jam itu saat libur nasional ditambah sih gitu, emang agak sedikit rasis juga. Nah jadi seperti itu ya untuk di perhitungan libur di Jepang ya, seperti itu. Nah tetapi untuk libur nasional yang teman-teman yang gajinya GQ, yang libur nasionalnya kepakai, itu apakah diganti atau tidak, itu balik lagi ke perusahaan teman-teman ya. Karena gue gini, gue kerja itu waktu itu kan sebelum di restoran gue kerjanya di hotel, jadi kan sama-sama kerja di bidang servis, sama-sama gajinya itu GQ ya, seperti itu. Nah waktu di hotel itu ada kan kadang kita liburnya itu yang paling panjang itu kan seperti libur Golden Week, Obong, sama Nenmatsu ya, Nenmatsu akhir tahun. Itu kan pasti kerja, karena kan di masa-masa libur itulah orang rame gitu kan. Nah waktu gue di hotel itu, manajer hotel gue ya, setelah kita selesai bekerja di libur nasional, setelah itu dikasih libur panjang banget gitu. Jadi seperti apa ya, libur kita itu diganti gitu, libur musim panas tadi sama libur tahun baru tadi diganti ke hari lain itu ya, ada seperti itu. Itu waktu kondisi gue di hotel. Nah sekarang di restoran ini ya, walaupun mau libur Golden Week, Obong, atau misalnya apapun libur yang panjang gitu ya, itu nggak diganti. Kita tetap kerja itu, kalau gue di sini liburnya itu 6 kali dalam 1 bulan ya. Jadi tetap liburnya segitu gitu, nggak ngaruh. Nah jadi itu balik lagi ke perusahaan dan manajer teman-teman masing-masing ya. Nah kebetulan juga kalau di hotel kan staffnya banyak, jadi status gue juga Gino Jisusei gitu kan. Mungkin manajer gue juga paham gitu kan, ini orang juga mau libur, mungkin seperti itu ya, gue juga nggak tahu. Nah tetapi di sini itu beda ya, beda perusahaan, tentu saja beda aturan seperti itu ya. Di sini orangnya nggak begitu banyak, terus juga mungkin manajernya juga beda ya, mungkin beda aturan ya, seperti itulah. Nah tetapi itu nggak masalah ya, selagi kita memang tahu ya apa hak dan kewajiban kita gitu. Kalau gue sendiri mikir sih, kalau karena gue udah dibayar full selama 1 bulan gitu ya, kalau seandainya kerja di bidang servis juga libur nasional itu adalah masa-masa yang paling penting, ya mau gimana lagi gitu. Selagi gue merasa tidak dirugikan dan gue juga merasa nyaman dan senang bekerja seperti ini, ya gue jalani aja seperti itu ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih tentang sistem libur di Jepang ya. Kalau kita simpulkan ya, normalnya itu kerja di Jepang itu liburnya itu udah 2 kali seminggu. Tetapi kalau misalnya teman-teman dapat 1 kali seminggu, ya itu masih wajar gitu ya. Nah dan itu ada faktor-faktornya seperti gue jelaskan tadi. Nah jadi seperti itu ya penjelasan gue tentang libur nasional, tentang libur kerja di Jepang ya. Kalau seandainya masih ada kelewatan penjelasannya, silahkan tulis di komen, silahkan tanya di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.